Konglomerat hanya mengatakan saat sedang buang angin, ingin memiliki seorang cucu. Namun, pada detik berikutnya, seorang anak laki-laki menabrak konglomerat, dan konglomerat menatap dengan saksama. Menemukan, anak laki-laki itu tampak persis sama dengan anaknya saat kecil. Tampak persis sama. Belum sempat konglomerat berbicara untuk bertanya. Anak laki-laki itu tiba-tiba, dengan inisiatif berteriak sambil berlari memeluk. "Kakek, bisakah kamu membawaku untuk mencari ayah? Pesawat yang dinaiki ibu akan mengalami masalah. Hanya ayah yang bisa menghentikannya." Ternyata ibu anak laki-laki itu, pagi ini pergi dinas ke bandara. Anak laki-laki yang terlahir dengan kemampuan khusus, mengetahui dari kolom komentar, pesawat yang dinaiki ibu hari ini, akan mengalami tabrakan dengan meteorit pada pukul 12. Pesawat jatuh dan menelan korban jiwa, namun, saat dia menelepon, ingin mengingatkan ibunya untuk mengubah penerbangan. Namun, dia malah menemukan, ibu yang pelupa, kali ini malah langsung meninggalkan ponselnya di rumah. Saat anak laki-laki itu kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Di kolom komentar muncul sebuah pesan, yang dapat menyelamatkan ibu. Jika Tuan Bao pergi ke Grup Lu saat ini, bertemu dan mengakui Lu Jingyun, pasti bisa menyelamatkan Su Qiansui. Ngomong-ngomong, pesawat yang ditumpangi Su Qiansui, adalah milik Grup Lu. Saat itu, anak laki-laki baru tahu, bahwa ayahnya, ternyata adalah presiden Grup Lu. Untuk menyelamatkan ibunya, anak laki-laki mengeluarkan semua uang simpanannya, berlari ke Grup Lu, ingin meminta ayahnya untuk mengubah penerbangan ibunya. Maka, dimulailah momen saat menabrak konglomerat. Konglomerat yang berhati-hati, sambil mencabut rambut anak laki-laki, menginstruksikan bawahan untuk segera melakukan tes DNA, sambil membawa anak laki-laki itu untuk menemui putranya, untuk memverifikasi keaslian secara langsung. Tak disangka, pria itu malah mengira, konglomerat datang, adalah untuk memaksa dirinya berkencan dengan calon istri dari perjodohan. Dia yang tak pernah bisa melupakan mantan pacarnya. Jadi, dia meminta bawahannya untuk berbohong bahwa dia tidak ada di perusahaan. Tidak di perusahaan. Asisten berbohong. Lu Zong sedang rapat di ruang konferensi. Tuan Bao, cepat pergi ke ruang konferensi. Anak laki-laki yang mengetahui kebenaran, berpura-pura mengatakan bahwa dia ingin ke toilet. Sebenarnya, dia bersiap untuk diam-diam masuk ke ruang konferensi, mencari pria untuk meminta bantuan. Namun, anak laki-laki itu baru saja turun dari tangga. Tanpa sengaja, dia menabrak seorang wanita. Dan dia juga memberitahu wanita itu bahwa dia datang untuk mencari ayahnya. Memberitahu wanita itu. Tak disangka, wanita itu mendengar, dan tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Karena pada awalnya, dia yang berbohong dengan sengaja. Membuat ibu anak laki-laki itu berpikir, orang terkaya tidak hanya tegas, tidak setuju pria itu menikah dengannya, juga ingin memutuskan hubungan dengan pria yang bersumpah untuk bersamanya. Memutuskan hubungan untuk masa depan pria. Ibu anak laki-laki itu rela disalahpahami oleh pria itu. Memilih untuk pergi tanpa pamit. Setelah menunggu selama 6 tahun, akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi istri presiden. Saat ini, wanita licik sama sekali tidak mengizinkan kehadiran anak laki-laki, merusak rencananya sendiri. Dia berpura-pura ingin membawa anak laki-laki untuk mencari ayahnya. Sebenarnya dia ingin membawa anak laki-laki itu keluar dari perusahaan secara diam-diam. Namun, anak laki-laki dengan cepat menyadari ada yang tidak beres, dan mengetahui dari kolom komentar, wanita itu bukanlah orang baik. Tolong, ada yang ingin menculik anak. Tolong, apa yang terjadi ini? Mari kita lihat ke sana. Memanfaatkan keramaian, anak laki-laki mengambil kesempatan dan diam-diam berlari keluar. Dan dengan petunjuk dari kolom komentar, berhasil berlari ke depan pria itu. Akhirnya aku menemukanmu, ayah. Kamu anak siapa? Namun, saat anak laki-laki akan mengatakan nama ibunya, wanita licik itu berlari mendekat, dan menarik anak laki-laki itu dengan cepat, dan berpura-pura berbicara dengan nada bibinya. Berpura-pura memberi pelajaran kepada anak laki-laki. Jangan berbuat nakal di perusahaan. Ternyata, pria yang mendengarnya percaya itu benar. Sambil menekankan peraturan perusahaan, tidak diperbolehkan membawa anak pribadi selama jam kerja. Sambil meminta wanita itu segera membawa anak laki-laki itu pergi. Wanita itu mengira akhirnya bisa bernapas lega. Namun, anak laki-laki itu, setelah berhasil melepaskan diri dari ikatannya, ternyata langsung memanggil nama ibunya. Apa yang kamu katakan? Ulangi sekali lagi. CEO baru saja mengira anak laki-laki itu benar-benar ada hubungan dengan pacarnya. Namun, anak laki-laki yang cemas itu segera memberitahu pria itu bahwa ibunya adalah Su Qiansui. Naik pesawat perusahaan pria itu, Jeoshai Film akan mengalami tabrakan meteor pada pukul 12. Bahasa yang fantastis ini, ditambah wanita licik itu berkata di samping, anak laki-laki itu hanya akan berhayal setiap hari. Pria itu secara alami salah mengira anak laki-laki itu sedang nakal. Jiuki Film dan Televisi. Bawa dia pergi. Kakak Hao Jingyun. Saya akan membawanya pergi sekarang. Percayalah padaku. Selamatkan ibu. Biarkan aku pergi. Lepaskan dia.